Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Bersama-sama malam hari ini mari saya mengajak setiap kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati, kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kembali kami bersatu hati mau menaikkan pujian dan hati kami Tuhan. Setiap nyanyian kami, ini doa kami malam hari ini. Terima kasih untuk kasih dan pertolongan Tuhan. Sepanjang hari ini kami terima begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu sama-sama kami mau siapkan hati kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Berjanjimu Tuhan itu yang menguatkan setiap hati kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Oh, bermalam hari ini kami datang Tuhan bersyukur. Oh, terima kasih Bapa. Mari sama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu Tuhan, ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu Tuhan, cintamu seperti sungai. Kami bersyukur, ini pujian kami malam hari ini Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari bersama-sama naikkan pujian-Mu sembah. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam. Sama-sama mari nyatakan, oh, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh Tuhan, malam hari ini kami datang menyembah Tuhan. Kami mau nyatakan kami percaya janji-Mu. Kau yang kami. Oh, kami percaya penyertaan-Mu Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Sama-sama mari kembali naikkan pujian-Mu, katakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu Tuhan, Cintamu seperti sungai
yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari bersama nyatakan Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa sekali lagi dengan iman sama-sama naikkan pujian ini. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kami percaya Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. kami percaya. Yesus. Terima kasih. Sungguh kami rasakan kasih Tuhan malam hari ini. Kami rasakan dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menikmati Engkau malam ini. Yesus, Engkau seperti Bapa. Engkau adalah Bapa yang mengasihi setiap kami. Karena hari-hari ini, malam hari ini kita sama-sama datang. Yes, Jesus. Jesus. Engkau tuntun langkah setiap kami Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik bagi. Mari dengan segenap hati kita seperti Bapa sayang anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi setiap kami. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, oh demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya,
Demikian Engkau mengasihiku. Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan Semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagi. Mari lebih lagi seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Engkau jadikan biji matamu. Engkau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkah kami. Hari depan indah Engkau beri rancanganmu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, saat kami di dalam Engkau, kami percaya bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk setiap kami. Karena kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir saat kami menaruh harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Harapan kami tidak sia-sia. Dan Kau yang memberikan kekuatan atas setiap kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mari berharap sama Tuhan saja. Sebab Dialah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian di dalam hidup kita. Seperti Bapa sayang. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan. Demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkah kami. Hari depan indah Kau rancanganmu yang terbaik. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik.
rencana-Mu indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau Bapa yang setia. Engkau sangat mengasihi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terus tuntun langkah kehidupan kami. Bersama-Mu Bapa, lewati semua. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya Tuhan. teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, berikan kami pertolongan-Mu, memberi pertolongan. sebab Engkau sumber pengharapan kami. Anugerah-Mu besar melimpah. Terus pegang tangan kami ya Tuhan, dan kami akan terus berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Bersama Bapa, Ku lewati kami lewati semua perkenanan-Mu yang membuat kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Membuat kami sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau yang bertindak, dan pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari umat Tuhan bisa sambil angkat tangan Tuhan. Katakan bersama-Mu Bapa, Bersama-Mu Bapa, lewati semua. lewati semua Amin Yesus Tuhan. perkenanan-Mu yang Kami ada sampai saat ini ya Tuhan. teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Ini kehidupan kami ya Tuhan. Ini roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. lewati semua perkenanan. Anugerah-Mu, perkenanan-Mu ya Tuhan, membuat kami ada sampai malam hari ini Yesus. Meneguhkan iman kami ya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan, saudara, sembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar dalam kami
perkenanan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau baik. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Engkau yang mengumpulkan kami di mezbah doa, kesehatan, kekuatan Tuhan terus berikan. Kami bersyukur hari ini kami ingin membuka hati kami bagi firman Tuhan. Biar Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali di mezbah doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Iya, dan hari ini saudara sebelum melanjutkan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Iya, shalom Ibu Debbie Basjir. Saya Ibu Yeni dari Manado, Bu. Shalom ya, ada di Manado, puji Tuhan ya. Saya ingin bersaksi bagaimana saya menemukan channel Ibu itu dari tahun 2020. Saat pandemi berlangsung dan pada waktu itu saya sakit, namun saya tidak tahu kalau saya itu kena COVID ya atau bukan. Pokoknya saya sakit, tapi saya nggak tahu itu soft COVID atau bukan. Tapi saya sangat takut sekali sehingga ya saya periksa ke rumah sakit dan dokter bilang bahwa saya ini tidak terkena COVID. Tapi saya sangat ketakutan, ya saya balik lagi ke dokter karena saya tidak bisa tidur. Jadi saya minta dokter beri saya resep obat tidur. Tapi malamnya sebelum saya tidur, ya sebelum saya minum obat tidur saya berdoa. Saya mempraktikkan doa yang Ibu ajarkan. Saya berdoa, saya bilang Tuhan, malam ini saya tidak mau minum obat. Saya tidak mau minum obat tidur. Saya percaya malam ini saya akan tidur lebih lelap. Dan puji Tuhan Ibu, malam itu saya tidak minum obat tidur dan saya tidur lelap. Lelap sekali ya tanpa minum obat tidur. Saya sangat bersyukur sambil menangis kepada Tuhan yang Maha Besar, Maha Mendengar. Saya ingat terus ya, Ibu selalu katakan bahwa hidup mati itu ya ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan COVID atau di tangan siapapun, tetapi dalam kendali Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie, begitu banyak mujizat yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan juga keluarga saya. Apa yang selalu kami takutkan ternyata semua itu tidak menimpa kami. Ya baik itu sakit penyakit ataupun pergumulan lainnya. Saya bersyukur ya saya bisa mengenal mezbah doa dan juga mezbah syukur. Saya selalu dikuatkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus juga kepada Ibu Debbie karena khotbah-khotbah yang Ibu beri itu selalu mengikatkan kami untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya terus berdoa supaya Ibu dipakai Tuhan dengan penuh kuasa dan penuh mujizat.
Tuhan memberkati pelayanan Ibu bersama seluruh tim, juga keluarga tercinta. God bless you, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara ya. Jadi itulah ya gunanya kita ini memperkatakan firman Tuhan. Coba kalau dilanjutkan terus minum obat tidur, maka tidak pernah sembuh, malah terikat dengan obat tidur. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik pasal 33 sampai ayatnya yang ke-20. Bagaimana saudara raja ya pengganti dari Hizkia yaitu Manasye. Dan Manasye melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi ketika Tuhan tumpahkan murkanya sehingga dia jatuh ke tangan Raja Asyur, dia berdoa, dia bertobat, dia mohon pengampunan dan Tuhan mengampuni. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan doa-doanya sehingga dia dikembalikan dan diluputkan dari murka Tuhan, lalu dia merobohkan semua ya penyembahan-penyembahan berhala yang pernah dia bangun dan dia mengajak seluruh jemaat untuk datang mencari Tuhan. Kita lanjutkan sekarang 2 Tawarik pasal yang ke-33 masih di ayat 21. Ya, ketika akhirnya Manasye mati, dia digantikan oleh anaknya yaitu Raja Amon. Ya, ayat 21 judul perikopnya Raja Amon. 2 Tawarik 33 ayat 21. Amon berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 20 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya. Jadi saudara, ketika Manasye mati, ternyata anaknya menyambung kembali penyembahan berhala yang dulu dilakukan oleh Manasye. Perbedaannya Manasye itu dia memulainya dengan daging. Dia menentang Tuhan, dia membangun semua patung-patung, dia membangun tempat penyembahan berhala, tapi dia mengakhirnya dengan roh. Pada akhirnya Manasye bertobat, dia merendahkan diri dan Tuhan mengampuni dia, bahkan dia mati di dalam pertobatan. Berbeda dengan anaknya ini Raja Amon, ya dia kembali melakukan apa yang jahat seperti Manasye dulu, tetapi dia tidak bertobat, tidak merendahkan diri kepada Tuhan. Dikatakan ini seperti ayahnya Manasye merendahkan diri. Malah Amon ini semakin melakukan banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Ya, ayat 24, maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon, dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi kita lihat di sini saudara ya, pada akhirnya karena Raja Amon ini melakukan apa yang jahat sehingga orang-orang rakyat itu benci, mereka bersepakat lalu membunuh dia di dalam kerajaannya sendiri. Tetapi rakyat membunuh semua orang yang bersepakat dan membunuh raja itu. Ya, lalu akhirnya Raja Amon mati dan digantikan oleh anaknya yang bernama Yosia saudara. Kita lanjutkan 2 Tawarik pasal 34. Raja Yosia, pembaruan yang dilakukan oleh Yosia, ayat yang pertama. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, jadi profil Yosia ini terdapat juga dalam 2 Raja-Raja ya pasal 23. Pada zaman Yosia anak-anak lelaki itu dianggap ya dewasa pada umur 12 tahun. Ya, jadi kita melihat di sini Yosia ini baru berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja saudara ya. Dan pada tahun ke-8 ayat yang ketiga dari pemerintahannya ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah. Ya, dia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Jadi pada zaman itu orang dianggap 12 tahun itu baru dewasa. Bayangkan Yosia masih berumur 8 tahun, dia sudah mencari Tuhan dikatakan di sana. Dia menyembah Allahnya Daud.
ya bapa leluhurnya. Dan akhirnya saudara pada umur 12 tahun dia mulai merobohkan ya semua patung-patung berhala ya, dan dia mentahirkan Yehuda dan juga Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung tuangan. Ayat 4, mesbah-mesbah para Baal dirobohkannya di hadapannya, ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya, ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung, ya pahatan serta menghancurkannya dan menghancurkan seluruh pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Jadi saudara, Yosia ini luar biasa, ya di usia 12 tahun dia mentahirkan karena dia sudah dianggap dewasa pada waktu itu. Bahkan pada usia 12 tahun ini ia menunjukkan hikmat yang lebih besar daripada banyak raja-raja yang lebih tua ya yang memerintah sebelum dia, saudara. Karena dia telah memutuskan untuk mencari Tuhan Allahnya. Daud dikatakan di sana bapa leluhurnya ya, sehingga Tuhan memberikan dia hikmatnya. Ya, karena itu saudara jangan biarkan usia menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Sejak muda carilah Tuhan. Ya, sejak muda carilah Tuhan agar Tuhan juga melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita, saudara ya. Ayat yang berikutnya, ayat 8, kitab Taurat ditemukan kembali. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalia dan Maesaya, ya penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas bendahara, ya dikatakan di sana dia menyuruh saudara orang-orang ini ya bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Jadi dia bukan hanya merobohkan semua penyembahan-penyembahan berhala yang dibangun oleh orang tuanya dulu, tapi dia juga memanggil ya bendahara negara untuk memperbaiki kembali rumah Tuhan. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia ya, dan dibawa ke rumah Allah, dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi ya dikatakan di sana, yakni oleh para penjaga pintu dari orang-orang Manasye dan Efraim dan dari semua orang yang masih tinggal di Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin dan penduduk Yerusalem. Jadi mereka itu mengumpulkan uang, saudara. Dikatakan dan dia menyerahkan kepadanya uang yang telah dikumpulkan ya oleh orang-orang di Yerusalem. Ayat yang ke-10, uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi kerja dalam rumah Tuhan, mengeluarkannya dan untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Ya, jadi rumah Allah itu lama terbengkalai karena mereka tidak lagi menyembah Allah, sehingga diperbaiki semuanya, saudara, oleh ya Raja Yosia. Dikatakan dia kumpul uang seluruh rakyat untuk memperbaiki rumah Tuhan. Ya, dikatakan ya, dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh dulu. Ayat 12, orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Sakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua, dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik. Ya, jadi dikumpulin semuanya. Jadi semuanya, saudara, diatur ya oleh Raja Yosia untuk pembangunan dan perbaikan kembali ya. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-14, saudara, ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaran Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitria negara itu, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan.
Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja, segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Jadi ketika pembangunan bait Allah, bukan pembangunan ya, renovasi, perbaikan kembali bait Allah itu dilakukan, maka ditemukanlah kitab Taurat dari zaman Musa itu yang disimpan di dalam bait Allah itu, ya ditemukan oleh tukang-tukang itu, saudara. Ketika mereka itu ya Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan, ya waktu mereka lagi memperbaiki di sana. Maka ya Hilkia itu berkata kepada Safan, panitera negara, ya aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, ya, dan Safan itu membawa itu kepada Raja Yosia. Ia juga menyampaikan bahwa dia sudah melaksanakan setiap tugas yang diberikan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Ayat 17, mereka telah mengambil seluruh uang yang telah terdapat di rumah Tuhan untuk memberikan ke tangan para pengawas dan para pengerja. Ya, Safan panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Jadi ketika itu saudara, Imam Hilkia menyuruh untuk Safan panitera negara itu pergi bilang kepada Raja Yosia, aku menemukan kitab Taurat. Lalu Safan membacakan kitab itu di depan raja, saudara, sebagian. Ayat 19, sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abnon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel, di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi saudara, diulang-ulangi oleh Musa dalam kitab Taurat itu, kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, anak cucumu untuk hidup takut Tuhan. Dan ternyata ketika dibacakan kitab Taurat itu, Hizkia merasa, waduh ya, kita ini sebagai bangsa sudah lama kita ini tidak melakukan itu. Bahkan kita menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan suruh. Nah, akhirnya saudara, ketika mendengar itu semua yang dibaca di kitab Taurat itu, Yosia mengoyakkan jubahnya. Mengoyakkan jubah itu tanda apa? Tanda merendahkan diri, tanda bersalah, dan ya tanda penyesalan di hadapan Tuhan. Langsung Raja Yosia berkata, kumpulkan semua orang-orang yang sisa yang masih ada di Israel. Ya, kumpulkan semua para imam. Ya, kita harus ya segera untuk datang kepada Tuhan, sebab ya kita ini sudah lama meninggalkan Tuhan dan murka Tuhan itu akan dicurahkan atas kita. Ayat 22, maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabi Yahulda, istri orang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Toka bin Hasrah, penunggu pakaian-pakaian. Nabiya itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka berbicara ya kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini, atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murka aku akan dicurahkan ke tempat ini dan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau telah menyesal, engkau merendahkan diri di hadapan Allah, dan pada waktu engkau mendengar firman ya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, jadi ternyata sikap hati kita itu dilihat oleh Tuhan. Raja Yehuda dispesialkan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat dia bertobat, dia menangis, dia merendahkan diri, dia memohon kepada Tuhan, dia mengoyakkan jubahnya ketika dia mendengar firman Tuhan dibacakan. Nah, penting bagi kita saudara, bagaimana sikap hati kita ketika kita membaca firman, bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Jangan hanya kita ini menjadi orang yang mendengar firman tapi respon kita itu tidak benar. Sehingga kita itu akan mendapat murka Tuhan justru ya saudara. Dan dikatakan di sana, maka sesungguhnya ayat 28, ya, aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu raja menyuruh orang-orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ya ke rumah Tuhan bersama-sama ya dengan orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengarnya ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, diikatkannya lah ya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segala hati, segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. 32, ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Jadi saudara ya, Tuhan meluputkan Yosia sehingga dia tidak mengalami penghukuman itu. Tapi dia akan mati dulu, baru Tuhan akan datangkan murka atas bangsa itu. Penting bagi kita di sini untuk bagaimana kita berespon terhadap firman Tuhan. Yosia mendapatkan pengampunan dan dia mengalami keluputan karena dia menyesal, dia bertobat, dia menangis, dia meratap. Marilah kita bertobat di hadapan Tuhan, minta Tuhan agar selalu memberikan kita kasih karunia-Nya. Mari kita mau tundukkan kepala saudara, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahwa hidup kami terus berkenan di mata Tuhan, bahwa hidup kami terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah iman kami semakin hari bertambah teguh di dalam Engkau. Kami tidak digoyahkan, diombang-ambingkan kian kemari, tapi iman kami boleh kuat dan teguh. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang ada dalam persoalan, masalah, tekanan hidup, keuangan, hutang piutang, bahkan apapun itu Tuhan, berikan kekuatan untuk kami boleh menanggungnya. Bahkan kami berdoa melibatkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terlibatlah Tuhan bersama dengan kami. Kami butuh kuasa-Mu dalam hidup ini. Tidak ada jalan lain selain kami bertobat, merendahkan diri seperti Raja Yosia, mengoyakkan jubah, itu tanda pertobatan, tanda penyesalan kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami, kuduskan hidup kami. Bahkan kami percaya Tuhan Engkau yang turut bekerja dalam setiap persoalan hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan campur tangan. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Hamba berdoa Bapa, biarlah anugerah-Mu Tuhan melimpah juga buat setiap keluarga demi keluarga yang merindukan pemulihan. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, orang tua bertobat, sehingga keluarga besar kami dipulihkan dan diselamatkan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawat bangsa ini Tuhan, agar bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan, dijauhkan dari kerusuhan, kekacauan. Berkati presiden untuk roh takut akan Tuhan dalam hidupnya, agar senantiasa bangsa ini dipimpin oleh orang yang takut akan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah hujan pertobatan tercurah Tuhan di atas bangsa kami dan semua bangsa-bangsa di dunia. Kami ada di hari-hari yang terakhir. Betapa kami tahu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Karena itu mampukan kami untuk kami boleh melangkah dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa.
Kami percaya, kami menaruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena itu Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara.